Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat sunnah memang tidak diwajibkan. Namun jika sholat sunnah ini ditinggalkan, kita bisa rugi besar. Sebab keutamaannya luar biasa dan Rasulullah mewasiatkan agar kita berupaya selalu melaksanakannya. Berikut ini 4 sholat sunnah yang rugi jika kita tinggalkan. 1. Sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang paling utama. Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasai. Sholat sunnah yang juga sering disebut sholat malam atau qiyamul lail ini selalu Rasulullah kerjakan, sebab bagi beliau sholat ini wajib, sedangkan bagi umatnya sunnah muakkad. Sholat tahajud juga merupakan satu-satunya sholat sunnah yang Allah sebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asya ayyab'asaka rabbaka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud atau sebagian suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. 2. Sholat witir. Seperti halnya sholat tahajud, sholat witir juga senantiasa Rasulullah lakukan. Beliau juga mewasiatkan agar kita memelihara sholat dengan rakaat ganjil tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kalian tambahan sholat, maka peliharalah dia, yaitu sholat witir. Hadis riwayat Ahmad. Salat witir merupakan salah satu dari 3 wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk senantiasa dikerjakan dan jangan sampai ditinggalkan. 3. Salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar atau salat qobliyah subuh hendaklah kita upayakan sekuat tenaga untuk kita amalkan. Keutamaannya yang luar biasa, sungguh membuat kita merugi jika meninggalkannya. 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam praktiknya, Rasulullah senantiasa menjaga sholat sunnah ini bahkan melebihi sholat sunnah lainnya. 4. Sholat duha. Jika sholat tahajud dan sholat witir dikerjakan di malam hari dan sholat fajar dikerjakan setelah terbitnya fajar, sholat duha adalah sholat sunnah di pagi hari yang keutamaannya luar biasa. Karenanya Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Hurairah agar selalu mengerjakannya. Kekasihku Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara: puasa 3 hari setiap bulan, ayaumul bid, sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman, itulah 4 sholat sunnah yang rugi jika kita tidak melaksanakannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketika seseorang meninggal, maka seluruh urusan yang berkaitan dengan dunia akan terhenti. Manusia akan mengalami fase selanjutnya, yakni menjalani kehidupan di alam barzah. Ternyata selama menjalani kehidupan di alam kubur, rupa atau wajah manusia akan berubah sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup. Ada beragam rupa atau wajah manusia di alam kubur. Ada yang wajahnya berbentuk seperti babi hutan, perutnya buncit dan meletup. Ada yang berkuku panjang melilit tubuhnya. Dan ada pula wajah bersih dan tersenyum. Semua bentuk ini sangat berhubungan dengan baik atau buruknya perbuatan yang telah dilakukan ketika seseorang itu masih hidup. Berikut 7 rupa mayat di alam kubur sesuai amalannya di dunia. 1. Mayat yang wajahnya berbentuk babi. Wajah mayat menyerupai babi disebabkan karena semasa hidupnya orang tersebut tidak melaksanakan kewajiban untuk sholat 5 waktu dan tidak pernah merasa bersalah meninggalkannya.
Padahal sholat merupakan kewajiban utama seorang mukmin sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sholat. Di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah seperti babi hutan yang hitam." 2. Mayat yang wajahnya berpaling dari arah kiblat. Selanjutnya adalah wajah mayat yang tidak mau menghadap kiblat. Jika rupa dalam kondisi ini, maka menjadi pertanda bahwa mayat tersebut semasa hidupnya selalu melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Padahal asas Islam adalah tauhid, sehingga perilaku syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kepala mayat berubah jadi batu hitam legam. Kondisi mayat dalam bentuk ini mengindikasikan bahwa mayat semasa hidupnya telah durhaka kepada orang tuanya. Dosa kepada orang tua memang akan disegerakan balasannya ketika masih hidup, maka Allah akan memperlihatkan langsung bagaimana siksaannya terhadap anak yang durhaka. Terlebih jika sudah meninggal, pastinya balasan yang diterima akan semakin pedih lagi, termasuk perubahan kepala mayat yang berubah menjadi batu hitam legam. Ada 2 pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia. 1. Kezaliman dan durhaka pada orang tua. Hadis riwayat Hakim disahihkan Al-Albani dalam As-Sahihah. 4. Mayat yang perutnya buncit dan meletup. Kondisi mayat dengan atau rupa wajah seperti ini menjadi tanda bahwa semasa hidupnya mayat tersebut suka makan dengan harta yang haram. Petaka buruk yang akan menimpa mereka adalah api neraka dengan harta haram yang setiap saat mereka masukkan ke dalam tubuhnya. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, "Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram, melainkan nerakalah yang berhak membakarnya." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. 5. Mayat yang kukunya mencekam dan melilit seluruh tubuhnya. Jika mayat berwajah seperti ini, itu merupakan pertanda bahwa semasa hidupnya suka berkelahi dan mengumpat orang. Tindakan ini memang sangat tidak disukai oleh Allah, sehingga siapa yang melakukannya akan mendapat azab saat berada di alam barzah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas, Rasulullah SAW bersabda, "Pada malam aku diisrokkan, aku telah melalui suatu kaum yang mencakar-cakar muka mereka dengan kuku-kukunya sendiri. Maka aku berkata, 'Hai Jibril, siapa mereka ini?' Jawab Jibril, 'Mereka ini adalah orang-orang yang suka mengumpat dan mereka juga suka menjaga tepi kain orang lain.' Abu Dawud dari Anas. 6. Kuburnya keluar air yang baunya lebih busuk daripada bangkai. Kondisi ini menjadi pertanda bahwa mayat tersebut semasa hidupnya suka makan harta riba. Balasan bagi orang yang suka memakan harta riba memang amat pedih. Mereka memang harus berhadapan dengan neraka jahanam dan mengalami kondisi kuburnya keluar air yang lebih busuk baunya daripada bangkai. 7. Mayat yang wajahnya tersenyum. Jika mayat berwajah seperti ini, itu mereka merupakan pertanda bahwa semasa hidupnya mayat merupakan orang yang berilmu dan beramal soleh. Mereka dijanjikan untuk menjadi penduduk surga pada hari kiamat kelak. Semoga kita termasuk dalam jenis mayat yang satu ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang beriman, itulah rupa dan wajah manusia setelah jadi mayat di alam kubur. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.